وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu wara'? Wara' itu teman-teman sekalian, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin yang mungkin ini menjadi ciri khasnya kaum muslimin. Jadi tidak semua, atau bahkan bisa kita katakan tidak ada agama yang fokus ke masalah sifat wara' ini seperti kaum muslimin. Wara' artinya meninggalkan sesuatu yang meragukan dari hal-hal yang kemungkinan menjerumuskan pada yang haram. Jadi belum masuk kepada yang haram. Kalau haram sudah jelas harus ditinggalkan. Sesuatu yang meragukan saja sehingga bisa mengganggu keimanan seorang mukmin dan menurunkan kualitasnya, maka itu dijauhi. Nah, dengan menjauhi sifat keraguan-raguan seperti ini, sehingga akhirnya mengamankan level imannya, namanya wara'. Dan para ulama fokus banyak dalam buku-buku mereka menjelaskan tentang masalah wara' ini dan bagaimana besarnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam syariat Islam. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengkhususkan bab di kitabnya Riyadhus Shalihin di bab 68 bab tentang sikap wara'. Ada sebuah hadis teman-teman sekalian dalam pembukaan penjelasan judul ini yang disebutkan hadis ini oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat beliau. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan, serta juga Syekh Albani mensahihkan hadis ini dengan derajat sahih di ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kata Nabi SAW, "Fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah." Sungguh keutamaan menuntut ilmu itu dan memiliki ilmu jauh lebih mulia daripada memperbanyak ibadah. Wa khairu dinukum al-wara'. Dan ketahuilah sebaik-baik bagian daripada agama kalian adalah al-wara'. Apa makna hadis ini teman-teman sekalian? Maksudnya adalah seorang muslim dianjurkan fokus menuntut ilmu terlebih dahulu. Sehingga dia punya wawasan yang cukup minimal secara substansial di ibadah yang sedang akan dia kerjakan. Contoh misal, seseorang ingin mengerjakan sholat malam. Paling tidak dia sudah punya informasi tentang keutamaan sholat malam itu, tata caranya, dan secara umum dia mengetahui tentang masalah waktunya yang paling afdal. Kemudian dia juga mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi SAW dalam doa-doa, sehingga dia punya informasi. Lalu dia mengerjakan ibadah tersebut. Sehingga ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Bukan hanya dilakukan sesuai dengan hawa nafsu atau semaunya saja. Jadi ilmu itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Walaupun dia bagian daripada ibadah. Orang menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan adalah untuk mengerjakan sebuah aktivitas ibadah tertentu seperti sholat, puasa, haji, umrah, apa aja zakat, semuanya kita harus tahu dengan ilmu yang benar. Makanya Nabi SAW mengatakan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu lebih besar daripada orang yang beribadah. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Perbedaan antara orang yang berilmu dan antara kalian dengan orang yang suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Tentu di sini kalau orang sudah punya ilmu dia akan beribadah. Tapi maksudnya orang yang punya ilmu dan beribadah sementara orang yang beribadah tanpa ada ilmunya, perumpamannya ini seperti posisi aku kata Nabi SAW dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi seorang yang punya ilmu itu duduk tinggi, kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam pandangan agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW setelah itu merangkumkan di akhir hadisnya mengatakan wa khairu dinakum al-wara', dan ketahuilah sebaik-baik bagian agama kalian adalah al-wara'. Sekali lagi al-wara' adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan ya, sehingga bisa mengurangi kualitas iman. Atau bisa kita bahasakan juga dalam menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail mungkin. Ibaratnya kalau Anda bekerja di satu perusahaan, bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan bos Anda, dengan atasan Anda, supaya dia selalu tertarik dengan Anda,
dia selalu memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan bonus-bonus di perusahaan, meningkatkan level pekerjaan, itu dilakukan oleh sebagian pegawai yang cerdas dan memang dia faham bagaimana dia menilai nikmat yang sedang ada. Lalu dia kerja di situ, maka dia menilai, oh ini sebuah nikmat, saya bisa hidup, keluarga saya bisa hidup, dan nama saya sudah harum, saya bisa bekerja. Maka dia tinggal menjaga kualitas dan juga apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan, maka tentu dia akan mendapatkan apa juga yang dia harapkan dari kebutuhan dia. Nah, tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga tingkat level keimanan kita dan juga menjauhi hal-hal yang bisa mendekati syubhat. Belum bicara haram, kalau haram sudah jelas akan ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkan yang syubhat pasti akan meninggalkan yang haram. Sebagaimana juga dalam ibadah, kalau orang sibuk dengan amalan-amalan sunnah, maka amalan wajibnya akan terjaga. Ya. Maka ini sebuah poin yang perlu digarisbawahi. Juga dalam hadis yang lain ada wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Wasiat yang sangat penting. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kau wara'. Punya sifat yang selalu menjauhi hal-hal yang bisa membawa pada yang syubhat. Apalagi yang haram tentunya. Ya. Maka kau akan menjadi ahli ibadah yang paling sukses. Wa kun kani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah orang yang selalu bisa menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kau akan termasuk orang-orang yang paling bersyukur. Wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Dan cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka kau akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Wa ahsin jiwar man jawaraka takun muslima. Dan selalulah berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu, maka kau akan menjadi muslim yang sejati. Wa aqilid dahika fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Dan kurangilah tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati seseorang. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini memberikan gambaran di potongan pertama saksi bahasan kita, ya Abu Hurairah kun fid dunya wari'an takun abadan nas. Wahai Abu Hurairah, jadikanlah dirimu atau milikilah sifat wara' itu hati-hati sekali, sehingga hal yang meragukan saja sudah harus ditinggalkan, apalagi yang haram, maka kau akan menjadi ahli ibadah yang paling sempurna. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang masalah ini. Waqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara' kullaha fi kalimatin wahidah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menggabungkan semua wara' di satu kalimat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu falamma qal, pada saat beliau berkata, man min husni islamil mar' tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, pada saat dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi subhanallah, ini bisa lebih detail lagi menjelaskan masalah wara', yaitu orang meninggalkan sebagai seorang muslim yang tidak ada gunanya bagi dia, walaupun itu mubah. Walaupun mubah, kita akan temukan para hamba-hamba Allah yang wara', semoga Allah jadikan kita termasuk di antaranya, adalah orang yang sangat pekah. Dia akan merasa rugi sekali waktunya di saat tidak berisi hal-hal yang bermanfaat, yang nanti akan dia bahagia melihatnya pada saat diperlihatkan di buku amalnya pada hari kiamat nanti. Jadi dia akan merasa rugi kalau hanya duduk-duduk kosong, ngobrol kosong sama teman-temannya, atau pada hal-hal yang memang mubah tapi terlalu banyak dia lakukan. Ada orang kadang-kadang duduk makan sampai 3-4 jam, 5-6 jam, membuang-buang waktu. Untuk apa? Padahal makan itu hanya butuh beberapa menit saja. Kalaupun harus duduk ngobrol sama temannya, maka dia bisa ngobrol secukupnya. Dia tidak harus membuang-buang waktu. Ada orang kadang-kadang mungkin untuk menghabiskan waktu makan siang saja, dari sebelum duhur sampai menjelang asar. Waktu 2-3 jam dipakai, padahal sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan setengah jam, 15 menit, 20 menit cukup. Dia harusnya bisa bergerak pada lain, walaupun makan itu mubah dasarnya. Kecuali ada hubungannya dengan masalah kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya memang dia undangan, jadi tamu undangan di satu acara, atau dia memang datang untuk mengisi acara, atau misalnya dia ada di duduk kemudian tiba-tiba kedatangan tamu dan dia harus melayani mereka, gitu kan? Maka semua ini mungkin berbeda. Tapi di saat orang hanya duduk kosong, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya, maka ini akan mengganggu sifat waraknya.
Jadi wara itu subhanallah satu sifat yang luar biasa. Membuat seorang mukmin akan merasa rugi dalam dirinya kalau ada waktu dia yang terbuang begitu saja tanpa hal yang akan dicatatkan di buku amalnya pada hari kiamat nanti, yang dia akan bahagia karena akan meninggikan derajatnya di surga nanti. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, minal kalami wan nadhari fahada ya'um, kata beliau, maka ini masuk dalam keumuman at-tarku lima la ya'ni, meninggalkan semua yang tidak ada gunanya. Minal kalami wan nadhari wal istima'i wal batsh wal mashi wal fikr wa sa'ir al harakat al zahirati wal batina. Fahadhil kalimatu kafiyatun syafiyatun fil wara'. Beliau mengatakan hadits ini berarti menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya meninggalkan yang tidak bermanfaat itu mencakup perkataan, pandangan, pendengaran, bertindak anarkis, berjalan, berfikir, aktivitas lainnya baik yang lahir, yang kelihatan ataupun yang batin. Dan hadis tersebut sudah cukup untuk memberikan pemahaman tentang wara'. Beliau sebutkan ini dalam buku beliau Madarikus Salikin di jilid 2 halaman 21. Ya. Kemudian masih di buku yang sama dinukil juga oleh beliau bahwasanya seseorang orang saleh namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, al-wara' tarku kullu syubhatin wa tarku ma la ya'nika huwa tarkul fadalat. Artinya, wara' adalah meninggalkan setiap perkara syubhat yang masih samar, tidak jelas hukumnya boleh atau enggak. Termasuk pula meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu, yang dimaksud adalah meninggalkan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Jadi ada perkara-perkara mubah seperti makan, mandi, ya, tidur. Semua ini kan mubah. Ya. Tapi kalau berlebihan, maka ini masuk dalam bab untuk atau yang bisa merusak wara' itu. Padahal sebenarnya dia sebuah sifat yang Allah berikan secara khusus kepada orang-orang beriman sehingga dia bisa selamat. Sahal At-Turtusi berkata, seseorang tidaklah dapat mencapai hakikat iman hingga ia memiliki 4 sifat. Yang pertama, menunaikan amalan wajib dengan disempurnakan dengan amal sunnah. Setelah wajib sudah berjalan, kejar sunnah-sunnahnya. Salat wajib, kejar salat sunnahnya. Puasa wajib, puasa sunnahnya. Zakat ikuti dengan sedekah. Haji ikuti dengan umrah. Yang kedua, makan makanan halal dengan sifat wara'. Artinya makan makanan yang sudah halal dan sifat wara'. Artinya tidak berlebihan. Tidak membuang-buang waktu dalam masalah itu. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sabar dalam hal-hal ya, hingga maut menjemput. Jadi ini begitu mereka memahami. Dan Sahal juga berkata, masih orang yang sama, siapa yang makan makanan haram dalam keadaan ingin atau tidak, baik ia tahu atau tidak, maka bermaksiatlah anggota badannya. Namun jika makanan yang ia konsumsi adalah halal, maka patuhlah anggota badannya dan akan diberi taufik melakukan kebaikan. Yunus bin Ubaid berkata rahimahullah, wara' adalah keluar dari syubhat atau perkara-perkara samar. Dan setiap saat selalu mengintrospeksi diri. Artinya dia muhasabah, introspeksi diri. Ibnu Rajab berkata rahimahullah tentang masalah pengertian wara'. Beliau mengatakan, pada saat mengemukakan hadis Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi. Ibnu Rajab berkata, taraktu dhunuba haya'an 40 sana, thumma adrakanil wara'. Aku meninggalkan ya, dosa selama 40 tahun lamanya. Maka Allah pun memberikan kepadaku sifat wara' itu. Jadi ini bukan hal-hal yang biasa gitu ya. Kalau Anda mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mau terjerumus dalam dosa, Anda langsung ngerem diri, merasa takut dan Anda akhirnya terkontrol, atau misalnya buang-buang waktu, tiba-tiba Anda tersadarkan, lalu kemudian Anda ingin meninggalkan dan pergi kepada hal yang bermanfaat, maka ini berarti Allah menyelamatkan sifat wara' itu. Dan jangan disia-siakan sifat wara' itu, karena itu sangat mahal.